Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatun tunji qailiha minad dunya ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilan nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayahnya, limpahan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan, yakni salah satunya adalah ibadah siam ataupun ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada kesempatan hari ini dan pada kesempatan yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang akan datang kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, kemudian kita bisa melaksanakannya lebih baik, lebih maksimal daripada hari-hari yang telah lalu. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah materi yang sering kita dengar, yang sering kita pelajari, yaitu tentang takwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang yang beriman, adalah salah satu tujuannya agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa, maka banyak sekali para sahabat yang mendefinisikan atau memberikan arti tentang takwa. Di antaranya sahabat Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ketika beliau ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau ditanya tentang arti takwa.
Kemudian Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika engkau berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak duri, di situ banyak rintangan pada malam hari?" Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, "Tentu aku akan berhati-hati dalam perjalanan tersebut." Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa demikianlah yang dimaksud dengan takwa. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya takwa itu merupakan bekal yang paling baik, bekal yang paling sempurna bagi seorang hamba ketika hamba itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya, maka sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa itu ada beberapa unsur. Di antaranya adalah beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu ila yaumir rahil. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut jika selama ini ternyata amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya membuat kita semakin rajin untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini pula seharusnya semakin membuat kita ini menjauh atau terjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-amalu bitanzil, yaitu mengamalkan atau beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan. Yaitu kita beramal, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mencontoh Al-Quran, kita beramal sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk yang sangat sempurna. Apapun yang di dalam Al-Quran adalah sebuah bentuk kesempurnaan yang bisa menjadi solusi bagi umat manusia, solusi atas semua masalah bagi umat manusia, manakala umat manusia mau mempelajari Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan yang ketiga, definisi dari takwa adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu menerima setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, menerima setiap anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar dan sekecil apapun anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita syukuri, hendaknya kita terima dengan lapang dada, hendaknya kita terima dengan penuh rasa syukur. Karena ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, kalian tidak mau bersyukur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terakhir yaitu wal istidadu ila yaumir rahil. Hendaknya kita itu menyiapkan segala sesuatu untuk hari kembali, yaitu hari
kematian kita. Karena sesungguhnya kematian bukanlah akhir dari segalanya, namun kematian adalah merupakan awal dari kehidupan baru. Seperti halnya kita lahir dari rahim ibu kita berada di dunia ini, demikian pula kematian. Kematian adalah sebuah sesi kehidupan baru yang berada di alam barzah, yang nantinya akan dilanjutkan di alam akhirat. Kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala selain persiapan yang kita siapkan berupa amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa definisi tentang takwa menurut sahabat Ubay bin Ka'ab dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi nasihat terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga teman-teman sekalian yang mendengarkan maupun yang melihatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan kurangnya, itu semata-mata kekurangan kami pribadi. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.